Sementara pasca melepas hijabnya, kehidupan pribadi Ola Ramlan kini lebih banyak diserang netizen dibanding dipuja-puji. Sayangnya serangan netizen itu tak membuatnya tiarap dan mengubah perilaku, sampai akhirnya sang bunda berpulang menghadap sang ilahi. Menangis di pusaran ibunda saat pemakaman, hingga jatuh pingsan dan terpukul atas kepergian sang ibunda, menjadi hari-hari berat yang dilalui mantan istri Aufan Hutapea. Kondisi itu akhirnya membuat simpati warganet. Udah nggak ada lagi yang doain aku. Ya mama salah satu yang nguatin aku, bahkan terakhir aku. Namun hanya berselang sepekan sejak kepergian mendiang ibunda, perilaku Ola sudah berubah. Ola dengan cashing pedih dan terpukul hanya sebentar, kini Ola sudah kembali ke setelan aslinya. Doyan pamer keseksian, tampil seronok dan doyan pamer saweran. Warganet bahkan membandingkan kelakuan Ola mirip dengan Natalie Holscher. Ditemui di sebuah acara, Ola seolah tak peduli dengan cibiran orang. Ya kan itu cuma foto doang, nggak ada konsep apa-apa, biasa-biasa aja. Seksi itu semuanya orang yang nanggepin seperti apa. Kalau saya mah biasa-biasa aja, santai aja, biasa aja. Gimana cara orang melihat aja gitu. Mau jelek, mau bagus, mau enggak, ya itu terserah orang menilai. Pokoknya saya tampil apa adanya aja, semau saya, sehappy saya, sebisanya saya. Tapi kalau ada orang yang pro dan kontra itu urusan mereka. Sebelumnya, perilaku Ola sempat mencuri perhatian publik usai tampil di sebuah acara. Penampilannya sempat menuai pro kontra lantaran dianggap berprofesi sebagai disc jockey. Namun Ola menegaskan bahwa ia bukan DJ melainkan tampil dalam format live performance. Ola menyebut aktivitasnya di panggung hanyalah bagian dari hobinya menari sekaligus bernyanyi. Maksudnya aku berpikir cari ide bagaimana mencari penghasilan yang baik, karena aku juga bukan DJ kan. Itu cuman memang kebetulan hobi aku dance dan di situ sambil nyanyi, ya udah gitu aja. Aku bukan DJ, soalnya aku itu kan maksudnya sukanya dance dari dulu, dari SMP aku dancer gitu, aku cheerleader, dancer. Ya nggak apa-apa, semua hidup harus selalu ada pro dan kontra, nggak ada masalah. Ya refleksi diri aja, apakah mereka lebih baik dari aku kan nggak tahu. Yang tahu siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Aku di sini bekerja, mencari duit yang insya Allah maksudnya juga baik-baik aja, nggak dari uang korupsi atau apapun itu kan. Yang penting aku berusaha semaksimal mungkin untuk menghidupi diriku dan anak-anakku secara baik. Wah, makin mancing netizen aja nih Ola Ramlan. Emang sih makin kesini makin seksi dan makin tampil berani. Ya kalau kata Ola sih harus profesional dalam bekerja. Maklum single mom masih harus memenuhi kebutuhan 3 anaknya. Tapi mau itu alasan demi anak atau alasan kerja, kuat-kuatin deh ya Mami Ola dengeran omongan komen negatif netizen. Next up kita ada cerita dari Duren nih pemirsa alias Duda Keren Ariel Noah. Ini jadi penasaran nih ada apa sih sama Bang Boril? Tahan dulu, obrolan seputar selebriti akan kembali sesaat lagi. Meski usianya tak lagi muda, statusnya Duda anak satu, namun pesona Nazriel Irham alias Ariel, vokalis grup band Noah, masih tetap memikat kaum hawa lintas status. Gadis maupun janda pasti berebut ingin menjadi pendampingnya. Pesona Ariel Noah makin menyala karena Ariel ternyata ayah yang sayang anak. Bukti nyatanya saat pelesiran ke luar negeri bersama geng motornya The Dudas Minus One ketika Raffi Ahmad, Desta dan Gading Martin shopping dan beli oleh-oleh untuk diri sendiri, Ariel malah shopping di toko kosmetik perempuan buat beli peralatan dan perlengkapan kosmetik titipan anak sematawayangnya Alea Anata. Ini belanjaannya. Sayang anak. Oke, Papa Boril udah selesai belanja, kita lihat.
Emang sekarang beda ya titipan anaknya. Iya. Kalau dulu boneka tau nggak? Sekarang udah beginian. Gila, udah dandan. Deg-degan nggak dong? Deg-degan udah. Enggak dong, kalau deg-degan enggak. Ini sudah sesuai dengan umurnya. Tadi gua akhirnya Alia itu nitip alat-alat kosmetik di Sephora. Yap, demi Alea, Ariel Noah rela melakukan apa saja. Termasuk masuk ke toko kosmetik perempuan dan shopping peralatan dan perlengkapan kosmetiknya Alea. Tak hanya itu saja, Ariel juga diskusi dan sharing sama Alea saat dapat tawaran memerankan tokoh Dylan. Lantas seperti apakah reaksi Alea ketika tahu Ariel akan main dalam film Dylan yang laris dan box office? Oh, antusias. Dia sih seneng-seneng aja. Wah, bagus ya gitulah. Ya, kalau anak pasti sportif sama bapaknya. Kayaknya gitu. Sangat-sangat relate. Jadi di situ tuh ada chemistry. Jadi, wah ini tuh kayak yang pernah gue jalanin juga dulu. Mungkin juga bukan cuma gue, tapi juga anak-anak Bandung yang lainnya ataupun remaja yang seumuran itu tuh juga ngerasain itu. Ada ketertarikan di musik, ada ketertarikan berkumpul, main motor, ketertarikan. Abis itu ada masa-masa pendewasaan, SMA itu dia mengelola emosinya, itu sangat-sangat relate dan itu menarik. Saya tuh pengen banget masuk seni rupa di ITB waktu itu, tapi nggak keterima. Jadi pas ini, wah ini salah satu yang relate. Gue pengen rasain jadi mahasiswa seni rupa ITB kayak gimana sih gitu. Meski dapat restu dari Alea, Ariel mengaku butuh pemikiran panjang sampai akhirnya Ariel mantap menerima tawaran memerankan tokoh Dylan yang sudah identik dan melekat pada diri Iqbal Ramadan. Lumayan cukup apa ya, mikirnya panjang gitu. Kan kita tahu diri kita ya, kita tahu kemampuan gitu, dan selain itu juga kan kita pilih bahwa pengen bekerja sama dengan yang baik, dengan yang bagus gitu. Jadi kalau dibilang picky, lumayan picky memang. Kalau yakin itu gue lebih ke taruh ke komitmen ya. Jadi kalau gue udah komit, gue harus yakin. Ayo, siapa yang gak terpesona sama Duda satu anak ini? Keren sih emang, tapi itu beneran Mbak Boril yang peran jadi Dylan. Soalnya banyak pro kontranya nih, ada yang bilang keren karena kegantengannya, ada yang bilang juga ketuaan. Tapi kalau kata Nata sih umur cuman angka, yang penting pesonanya gak luntur. Setuju gak nih pemirsa? Alright, gak kerasa ya pemirsa udah 1 jam nih Nata nemenin pemirsa setia GTV. Waktunya Nata pamit undur diri, tapi jangan lupa ya pemirsa untuk saksikan terus obrolan seputar selebriti mulai dari hari Senin sampai Jumat pukul 7.30 pagi hanya di GTV. Sekarang saya Natalia Oceana pamit undur diri, bye-bye, happy weekend!